Jumpa lagi dengan aku Ivi di channel IVD, Your Storyteller. Kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman dari seorang wanita yang pada saat dia dulu waktu masih bayi pernah masuk ke dalam sumur selama 2 hari. Peristiwa ini sangat gempar di Amerika pada saat itu, di mana warga, polisi, pemadam kebakaran ikut turun tangan dalam usaha mengevakuasi bayi malang tersebut. Nah, gimana awal mula peristiwa ini terjadi dan gimanakah kondisi baby Jessica pada saat ini? Jangan kemana-mana, yuk tonton video ini sampai selesai ya. Oke? Wanita yang sedang kalian lihat fotonya berikut ini bernama asli Jessica McClure Morales yang lahir pada tanggal 26 Maret 1986. Jessica merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Reba Chissy McClure dan Chick McClure. Mereka ini adalah warga negara Amerika biasa yang tinggal di Midland, Texas. Jadi, ibunya Jessica ini, dia punya saudara perempuan. Ini adalah tantenya si Jessica ya. Nah, tantenya Jessica ini punya bisnis rumah penitipan anak, atau yang sekarang ini lebih kita kenal istilahnya dengan daycare gitu ya. Ibunya Jessica kerja di daycare tersebut. Dia ikut membantu menjaga anak-anak yang dititipkan di sana. Dan Jessica ini emang biasanya ikut dibawa kerja sama ibunya ya kan pas pula emang kerjaannya ngasuh anak-anak. Jadi ya sekalian lah ngasuh anak sendiri juga. Sesampainya di sana, Jessica seperti biasa dilepas, dibiarin main sama anak-anak yang lain yang ada di daycare. Pada saat itu, Jessica berusia 1,5 tahun. Ibunya membiarkan dia bermain dengan anak-anak lainnya sambil diawasin. Tapi pada hari itu, di tanggal 14 Oktober 1987, Jessica mengalami sebuah peristiwa naas yang membuat namanya menjadi mendadak terkenal seantero dunia. Ini kejadiannya cukup lama ya, sekitar 34 tahun yang lalu. Pada saat Jessica lagi main sama anak-anak lainnya, tiba-tiba ada suara telepon berdering di dalam rumah. Ibunya pun yang pada saat itu sedang mengawasi mereka bermain, pergi ke dalam rumah untuk mengangkat telepon. Ditinggalkannya anak-anak ini tadi yang sedang bermain di halaman belakang rumah. Mungkin ibunya berpikir, ya ditinggal bentar gak apa-apa lah ya, sebentar aja kok. Lagian juga mainnya gak kemana-mana, cuma di daerah sini juga, di halaman belakang rumah. Singkat cerita, masuklah ibu ini tadi ke dalam untuk angkat telepon. Gak lama sih katanya, cuma sekitar 1 menitan gitu. Nah terus habis itu, selesai angkat telepon, kembalilah dia ke halaman tadi. Tapi pas dia balik ke halaman, dia lihatnya kok gak ada ya anaknya si Jessica ini. Dia tengok-tengoknya juga lah ke sekitar halaman, tapi nggak ada. Terus tiba-tiba dilihatnya anak-anak yang lain itu lagi ngumpul di satu tempat, terus pada nengok ke bawah gitu. Pas disamperin sama ibunya, anak-anak itu nunjuk ke arah sebuah lubang pipa yang tertanam di tanah, dan mereka ngasih tahu kalau ternyata si Jessica masuk ke dalam lubang itu. Nah, shock lah langsung ibunya nih kan. Dipanggil-panggilnya lah si Jessica dari lubang itu, dan ternyata terdengar suara tangisannya. Aduh gila ya, bayangin kalau itu kejadian sama kita, gimana rasa paniknya, itu pasti campur aduk lah ya. Aku gak ngebayangin kalau misalkan terjadi sama aku. Ya amin. Ya akhirnya ibunya Jessica pun nelfon layanan darurat 911 untuk meminta pertolongan. Beberapa menit kemudian datanglah polisi sama tim medis ke lokasi. Selain itu ibunya juga nelfon tantenya si Jessica dan juga ayahnya ya, yang pada saat itu sedang bekerja. Ketika datang, tantenya ini pun ikut shock karena katanya dia tahu itu pipa apa. Jadi pipa itu ternyata adalah sambungan dari sumur yang udah gak terpakai lagi. Di bawah pipa itu ada bekas galian sumur yang udah terbengkalai selama bertahun-tahun dan cuma dia tutupin pakai pot aja di atasnya selama ini. Jadi katanya dia nyesal, kenapa lah gak ditutup permanen aja gitu kan. Tapi ya dia juga gak nyangka lah kalau sampai terjadi hal seperti ini. Oke, kembali ke tim polisi dan damkar yang sedang berusaha untuk menyelamatkan Jessica. Ternyata mereka ini mengalami kesulitan karena selain pipa tersebut sangat kecil, yaitu sekitar 8 inch atau 20 cm, kedalaman dari pipa ini juga mencapai 22 kaki atau 6,7 meter. Dan ini nggak bisa ditangani dengan asal-asalan ya. Ini kondisinya genting sekali loh, karena posisi si Jessica ini kan terjebak dalam tanah ya. Kalau salah perhitungan, bisa-bisa dia malah terkubur di bawah sana. Jadi mereka ini tim penyelamatnya harus memutar otak gimana caranya agar Jessica bisa keluar dengan aman. Nah, untuk pertolongan pertama, polisi memasukkan oksigen ke dalam pipa tadi supaya Jessica nggak kehabisan napas. Terus mereka juga ngasih penghangat karena waktu dipukul, suhu di dalam sumur itu terlalu dingin untuk anak kecil. Jadi dikasihlah penghangat biar suhu tubuhnya nggak drop.
Terus mereka juga nurunin mic pakai kabel panjang gitu ya ke dalam sumur supaya bisa kedengaran suaranya Jessica. Nah itu kedengaran loh suara si Jessica waktu dia nangis, terus kadang dia ketawa, kadang dia nyanyi-nyanyi. Yang namanya juga anak-anak ya kan, bosan dia dipikirnya karaoke laku dulu. Nggak tahu di satu kampung udah heboh dibikinnya ya kan, emaknya pun udah mau pingsan. Ya di sini situasinya udah mulai hektik ya, tetangga, wartawan itu udah pada datang mengerumuni TKP. Sampai-sampai chief atau kepala polisi yang bernama Richard Chase itu pun ikut turun tangan ke lokasi. Nah terus Mr. Richard ini punya ide, dibilang yang gini, ayo kita bikin lubang baru yang sejajar sama sumur ini. Terus nanti dari lubang baru itu kita bikin lagi terowongan lurus yang langsung mengarah ke dasar sumur tempat dimana si Jessica terjebak. Anggotanya pun langsung layakan, oh betul tuh chief, ayo let's go kita gali katanya. Ya lalu sibuklah mereka merencanakan penggalian, didatangkanlah alat berat buat ngebor tanahnya. Tapi baru sebentar ngebor, tiba-tiba alat beratnya ini berbunyi berisik kayak suara besi digesek batu gitu. Dicek layakan, rupanya pas dilihat ke dalam galian, di dalam tanah itu ada lapisan batu sejenis karang yang tebal dan keras. Jadi ini membuat proses pengeborannya menjadi lebih rumit. Bisa sih katanya dibor, tapi ngebornya itu nggak bisa cepat. Karena kan ini batunya keras sekali ya, berlapis-lapis lagi. Jadi jelas aja butuh waktu yang lebih lama untuk bisa menembus di kedalaman yang ditargetkan. Selama proses pengeboran ini berlangsung, banyak sekali usulan bantuan yang datang dari berbagai kalangan, mulai dari profesional sampai orang-orang biasa. Awalnya nih ya, pihak polisi ini nggak mau terima bantuan karena menurut mereka bisa menangani ini. Tapi ketika dipikir-pikir lagi, ini udah setengah hari lebih ini, mereka belum berhasil mengeluarkan Jessica. Akhirnya mereka pun menerima tawaran bantuan dari orang lain. Lalu, ada nih seorang petugas dari Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tambang bernama Chief Jack Thomas Kay. Dia ini yang bisa menanganin kalau ada bencana kerja di daerah tambang. Jadi dia cukup expert lah ya mengatasi situasi seperti ini. Ada yang nanya tuh, kalian ada ide apa buat aksi penyelamatannya? Terus dijawab sama Chief Robert tadi, oh ini, kami buat lubang yang sejajar di samping sumurnya. Terus nanti dari lubang itu, kami bikin lagi terowongan yang lurus mengarah langsung ke sumur tempat Jessica terjebak. Terus ternyata dijawab sama Mr. Jack ini, oh nggak bisa. Kalau kalian terobos kayak gitu, nanti puing-puing itu malah bisa nabrak si Jessica. Terus pun ini kan kalian sebenarnya juga belum tahu persis kan di mana titik tepatnya si Jessica berada. Kalau kalian bikin cara seperti itu, yang ada nanti bisa-bisa si Jessica malah ikut kebor katanya. Kaget lah polisi ini kan, terdiam dia. Lalu dilanjut lagi sama si Jack. Jadi ini kita harus menggali lebih jauh lagi ke dalamnya, sekitar 82 kaki. Ya udahlah kalau gitu chief, gaskanlah kata polisinya. Udahlah akhirnya semenjak itu proses penggalian pun diawasi sama si Mr. Jack. Waktu pun berlalu, nggak terasa udah lewat 1 malam atau tepatnya 46 jam Jessica terjebak dalam sumur itu dan belum bisa dikeluarkan. Keadaan Jessica pun semakin lemah. Ada suatu waktu ketika dia dipanggil tapi nggak merespon. Tim medis pun menduga dia ini mengalami dehidrasi sehingga menyebabkan dia tertidur. Tapi syukurnya berita baik pun akhirnya datang. Terowongan yang sedang digali ke bawah kaki Jessica akhirnya berhasil ditembus. Itu artinya mereka tinggal narik kaki Jessica aja nih dari arah bawah. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Setelah dicek, terowongan yang udah dibuat ini masih terlalu sempit. Gak cukup buat petugas masuk ke dalamnya. Apalagi nanti harus bawa Jessica juga kan lewat terowongan itu. Jadi ini harus dilebarin lagi lubangnya. Masalahnya, terowongan ini tadi kan susah digalinya karena di bawahnya itu terdapat banyak sekali batuan keras yang berlapis-lapis. Pusinglah balik lagi tim penyelamatnya ini tadi. Mau digali lagi waktunya udah mepet, anaknya ada 2 hari dalam situ. Gak mungkin lah kalau digali lagi pakai cara pertama, mau sampai kapan selesainya. Nah syukurnya nih ya, ada seorang pengusaha yang bernama Bill Jones datang memberikan ide untuk mengikis lapisan batu yang keras tadi itu dengan high speed water drill atau alat pengebor air bertekanan tinggi. Jadi si Bill Jones ini bilang dia pernah dengar tentang alat ini dan dia yakin alat ini akan berhasil.
Usulnya ini awalnya sempat ditolak ya, karena si Chief Robert sama Mr. Jack tadi ini nggak percaya kalau alat ini bakalan berhasil. Apalagi ini alatnya ada di Houston, jauh dari Midland. Tapi terus si Josh ini bilang, oh nggak masalah, aku udah nelpon angkatan udara, katanya. Aku udah beritahu mereka tentang situasi ini dan aku meminta tolong sama mereka. Dan terus mereka bilang oke. Mereka bisa ngebantu aku ngasih pesawat terbaik mereka, dan sekarang ini udah standby loh pesawatnya. Tinggal nunggu instruksi dari aku aja, katanya. Ya akhirnya disetujuilah idenya tadi itu. Didatangkanlah alat high speed water drill tadi, dan ternyata memang berhasil mengikis batuan yang keras yang berada di terowongan. Hingga terowongan tersebut pun bisa agak sedikit lega. Kemudian setelah selesai, seorang petugas medis yang bernama Robert O'Donnell ditugaskan untuk masuk ke terowongan tersebut untuk mengeluarkan Jessica. Ya, jadi masuklah si Robert ini kan. Ternyata kata si Robert, barulah diketahui kalau posisi Jessica ini ternyata split. Tahu kalian split kan? Kakinya satu di bawah, satu lagi di atas. Jadi ngangkang ke atas gitu kakinya. Walah, bayanginlah tuh gimana rasa sakitnya si Jessica ya. 2 hari dia terjepit dalam tanah dengan kondisi kayak gitu. Wak bubur pula lagi lewat memang. Anakku pas minta, apa nak? Adikmu wak bubur? Tuh kan. Oke, lanjut. Nah, jadi selain split, posisinya Jessica ini juga kejepit rapet sama dinding sumur. Jadi si Robert ini mengoleskan protein jelly, yaitu semacam vaselin gitu ya, ke bagian tubuh Jessica yang bersentuhan dengan dinding sumur agar tubuhnya menjadi lebih licin sehingga mudah untuk ditarik. Robert pun perlahan-lahan menarik kaki Jessica hingga akhirnya tubuh Jessica pun bisa keluar dari himpitan tersebut. Robert yang telah berhasil mendapatkan Jessica membawanya keluar dari terowongan. Lalu dia menyerahkan Jessica pada rekannya yang bernama Steve untuk diderek keluar dari lubang galian buatan ke atas tanah. Setelah sampai di atas, Steve pun menyerahkan Jessica pada seorang petugas polisi dan kemudian polisi tersebut yang didampingi petugas medis berlari menuju ambulans yang sudah menunggu untuk segera meluncur ke rumah sakit. Dan begitulah drama 58 jam yang menghebohkan ini berakhir. Wah, hebohlah langsung ya satu kampung pas tahu si Jessica ini berhasil diselamatkan. Setelah berhasil diangkat keluar dari lubang sumur tempat dia terjebak, Jessica pun segera dilarikan ke rumah sakit Memorial Midland. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata jempol kakinya yang sebelah kanan harus diamputasi karena mengalami mati jaringan. Kan selama 2 hari dia terjebak itu, kakinya sebelah kanan ini tergantung terus kan di atas. Jadi aliran darahnya nggak sampai ke kaki, terutama jempolnya. Jadi itulah yang menyebabkan jaringan kaki kanannya mati. Selain itu, keningnya terdapat luka robek dan beberapa bagian tubuh yang cedera, tapi tidak ada terdapat tulang yang patah. Dan total operasi yang harus dijalankan Jessica adalah sebanyak 15 kali. Jessica dilaporkan menghabiskan waktu sebulan di rumah sakit untuk proses penyembuhannya, dan karena peristiwa ini menyedot perhatian publik yang sangat luas, ada banyak sekali orang yang memberikan donasi berupa uang, hadiah, mainan, dan juga makanan. Bahkan ya, biaya operasi dan perawatan rumah sakitnya dari hasil donasi. Setelah pulih, Jessica pun mendadak jadi selebritis. Rumahnya setiap hari dipenuhi wartawan, dia diundang ke acara-acara televisi, bahkan dia juga diundang datang ke White House dan bertemu dengan Presiden George Bush yang pada saat itu sedang menjabat. Dan gak cuma itu, Jessica juga mendapatkan dana perwalian, dan perwalian ini adalah uang donasi yang dikumpulkan dari para donatur di seluruh dunia yang disimpan dalam sebuah bank dan baru bisa dicairkan nanti pada saat Jessica berusia 25 tahun. Dan pada saat berusia 25 tahun dia pun mencairkan dana tersebut. Uang itu dia pergunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan dia juga membeli sebuah rumah. Jessica saat ini berusia sekitar 35 tahun, sudah menikah dengan suaminya yang bernama Danny dan memiliki sepasang anak yaitu Simon dan Cheyenne. Dia berprofesi sebagai seorang guru di kota Midland, Texas dan hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Saat ini, orang-orang masih mengingat kejadian itu dan dia terkenal dengan sebutan Baby Jessica. Karena kisahnya yang viral ini pun, pada tahun 1989, ABC membuat film televisi tentang cerita tersebut dengan judul Everybody's Baby: The Rescue of Jessica McClure yang dibintangi oleh Patty Duke dan Brie Bridge.
Ya, di film ini ada beberapa scene yang tidak sesuai dengan kisah aslinya ya, tapi ya itu bisa dimaklumin lah. Namanya juga membuat film, itu pasti ada beberapa hal yang tidak bisa sepenuhnya dibikin plek persis sama dengan kejadian aslinya. Dan kalau kalian mau nonton, itu bisa search di YouTube dengan judul Everybody's Baby: The Rescue of Jessica McClure. Oke, itu dia tadi cerita tentang Jessica McClure, bayi berusia 1,5 tahun yang terjebak di dalam sumur selama 2 hari. Keren banget, aku sebenarnya salut banget ya dengan kisah ini. Jadi dari kisah ini salah satu pelajaran yang aku ambil adalah tentang kerjasama tadi ya, bahwa pekerjaan berat, seberat apapun itu, kalau kita mau berusaha bersama, gotong royong, saling membantu, pasti pekerjaan berat tadi akan lebih mudah untuk diselesaikan. Oke semuanya, terima kasih kalian sudah menonton video ini, dan seperti biasa aku mohon dukungan kalian untuk membantu channelku ini menjadi lebih baik ke depannya dengan like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng supaya kalian tahu update video terbaruku. Sekali lagi terima kasih, aku izin pamit. Assalamualaikum, bye.